Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ifrahul Khalaqna, NIM 1021816, dan saya Rizky Seligar, NIM 1021826, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Baik dan Buruk. Di dalam makalah kami terdapat 4 sub pembahasan, yaitu sub A mengenai pengertian baik dan buruk, sub B mengenai ukuran baik dan buruk, sub C mengenai baik dan buruk dipandang dari segi paham dan aliran, dan yang terakhir yaitu sub D mengenai fungsi baik dan buruk dalam pembentukan akhlak penegak hukum. Langsung saja pada pembahasan sub A mengenai pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan memberikan kepuasan untuk kita. Selain itu, baik juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, yang mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang ataupun bahagia. Kemudian, di dalam bahasa Arab, istilah buruk dikenal dengan kata syar dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, yang dikatakan buruk adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik dan tidak disukai kehadirannya. Kemudian, pada pembahasan sub B, membahas tentang ukuran baik dan buruk. Setiap gerak dan langkah untuk mencari nilai, sudah tentu manusia memiliki suatu standar atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu yang baik dan buruk, kendati ukuran tersebut berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebanyakan manusia berselisih dalam pandangannya mengenai sesuatu. Di antara mereka ada yang melihatnya baik dan di antara mereka juga ada yang melihatnya buruk. Bahkan ada seseorang yang melihatnya baik dalam waktu ini, lalu melihatnya buruk pada waktu yang lain. Karena baik dan buruk merupakan keadaan yang melekat pada setiap aktivitas manusia, maka persoalan baik dan buruk ini adalah persoalan manusia. Oleh karena itulah, banyak orang yang tertarik membicarakannya dan berupaya merumuskan pengertian dan indikator yang digunakan. Ukuran baik dan buruk yang dikenal di dalam ilmu akhlak antara lain ada 5 hal. Yang pertama, nurani. Jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan tersebutlah yang dapat mendorongnya berbuat baik dan mencegahnya untuk berbuat buruk. Jiwanya akan merasa bahagia jika telah berbuat baik dan merasa tersiksa jika telah berbuat buruk. Yang kedua yaitu rasio. Dengan rasio yang dimiliki, manusia dapat menimbang mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Dengan akalnya, manusia dapat menilai bahwa perbuatan yang berakibat baik itu layak disebut baik dan harus dilestarikan, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Masing-masing kelompok atau masyarakat tertentu memiliki batasan-batasan tersendiri tentang hal-hal yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat yang satu belum tentu demikian menurut masyarakat yang lain. Mereka akan mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap baik dan melarang untuk melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan dari mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat, pandangan individu. Masing-masing individu memiliki kemerdekaan untuk memiliki pandangan dan pemikirannya tersendiri meski harus berbeda dengan kelompok atau masyarakatnya. Masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk.
Tidak mustahil apa yang semula dianggap buruk oleh masyarakat akhirnya dianggap baik karena terdapat seseorang yang berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa apa yang dianggapnya buruk adalah baik. Ukuran baik dan buruk yang terakhir adalah norma agama. Ukuran baik dan buruk menurut norma agama lebih bersifat tetap bila dibandingkan dengan ukuran baik dan buruk di mata nurani, rasio, adat istiadat, dan pandangan individu. Keempat ukuran tersebut lebih bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Sedangkan ukuran baik dan buruk yang berlandaskan norma agama, kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Rizky, yaitu mengenai baik dan buruk dipandang dari segi paham dan aliran. Nah, jadi khususnya aliran-aliran ini merupakan aliran-aliran filsafat yang dapat menentukan baik dan buruk itu antara lain, yang pertama adalah adat istiadat, yang kedua adalah hedonisme, yang ketiga aliran intuisme, yang ketiga adalah aliran vitalisme, dan yang kelima adalah aliran regionalisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari aliran yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah aliran adat istiadat. Aliran ini merupakan baik dan buruk itu menurut aliran ini berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegangi oleh masyarakat. Nah, jadi paham ini muncul karena masyarakat itu terdiri dari manusia, maka masyarakatlah yang menentukan baik dan buruk perbuatan manusia itu sendiri. Dan juga kelompok yang menilai baik dan buruk itu menurut adat ini dikenal dengan aliran sosialisme. Lanjut, yang kedua adalah aliran hedonisme. Menurut aliran ini, perbuatan baik itu merupakan perbuatan yang mendatangkan kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Jadi, paham ini terdapat dua corak, yaitu corak individual dan juga corak universal. Apa sih corak tersebut? Yang dimaksud dengan corak tersebut, yang pertama adalah corak individual, yaitu merupakan corak yang mencari kepuasan diri sendiri, sedangkan universal itu merupakan perbuatan baik itu mementingkan kebahagiaan untuk kepentingan sesama manusia. Lanjut, yang ketiga adalah aliran intuisme. Aliran intuisme ini merupakan aliran yang berpendapat bahwa setiap manusia itu mempunyai insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Jadi paham ini, yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan hati nurani, sedangkan yang buruk itu merupakan perbuatan yang menurut hati itu dipandang buruk. Baik, kemudian lanjut ke aliran vitalisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang baik itu adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Jadi kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain itu yang lemah dianggap yang baik. Kemudian aliran regionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sedangkan yang buruk itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Baik, kemudian kita lanjut ke fungsi baik dan buruk dalam pembentukan akhlak bagi penegak hukum. Jadi di sini itu terdapat beberapa fungsi. Itu yang pertama, mempersiapkan manusia-manusia yang beriman dan selalu beramal soleh, kemudian mempersiapkan insan yang beriman dan soleh, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mempersiapkan insan yang beriman dan soleh berinteraksi secara baik dan seksama dengan sesamanya, kemudian baik dengan semua orang. Lalu
Yang terakhir, mempersiapkan insan yang beriman dan soleh, serta bangga dengan loyalitas, dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya keadilan yang berada di muka bumi ini. Nah, jadi menurut saya, dengan adanya baik dan buruk dalam pembentukan akhlak di penegak hukum ini sangat sangat penting. Karena apa? Ketika kita menjadi penegak hukum, kalau kita memiliki kepribadian atau sifat yang buruk, itu nantinya kita juga akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan tersebut. Jadi, sebisa mungkin ketika kita menjadi penegak hukum itu harus sesuai dengan norma dan keadilan yang berlaku. Jadi, sebisa mungkin ketika kita menangani suatu peristiwa hukum, kita harus membenarkan apa yang seharusnya memang benar. Kemudian kalau memang hal tersebut salah, kita memang harus wajib menyalahkannya. Jadi, jangan pernah kita membenarkan apa yang salah, kemudian menyalahkan apa yang benar. Begitu. Jadi dengan adanya baik dan buruk ini, uh, ketika kita berjalan di dalam koridor hukum, ini sangat berarti sekali. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.